Hidup haruslah hebat, bermanfaat, dan juga bermartabat. Sedangkan yang merendah adalah hati dan sikap kita. Perkenalkan, namaku Muhammad Reza Ferdianto, biasa dipanggil dengan Eza. Aku lahir 19 September 2004 di kota Lamongan. 17 tahun hidup di dunia membawaku pada berbagai banyak hal yang baru. Contohnya seperti saat aku duduk di SMA Negeri 1 Sekaran, atau biasa kami sebut dengan Smanska. Teringat perkataan seorang Albert Einstein bahwa satu-satunya sumber ilmu pengetahuan adalah pengalaman. Hal ini yang membawaku pada sebuah keputusan di antaranya banyak hal. Salah satunya adalah menjalani sekolah bukan hanya untuk mencari ilmu di dalam kelas, melainkan juga pengalaman di luar kelas. Selama di sekolah, aku banyak sekali mengikuti berbagai macam kegiatan dan juga aktif di organisasi. Salah satunya aku tergabung dalam organisasi Palang Merah Remaja, lebih tepatnya menjabat sebagai wakil ketua umum, di mana organisasi ini tentunya di bawah naungan Palang Merah Indonesia atau PMI. Selama di PMR, banyak sekali kegiatan yang aku ikuti, mulai dari lomba tingkat kota hingga tingkat provinsi. Contohnya seperti tahun 2020 yang lalu, aku berkesempatan mengikuti lomba AJP atau Ajang Jumpa Prestasi yang diadakan oleh Universitas Trunojoyo Madura, dan aku pun berkesempatan menjadi juara lomba storytelling bahasa Inggris dengan naskah dan penampilan terbaik. Selain itu, aku juga tergabung dalam Forum Remaja Palang Merah Indonesia atau Forpis yang diadakan oleh Palang Merah Cabang Dinas Kota Lamongan yang dijadikan wadah penyaluran aspirasi pada setiap pangkalan unit PMR yang ada. Selain itu, aku juga tergabung dalam kelompok karya ilmiah remaja di sekolahku. Kecintaanku pada dunia sastra dan karya tulis sejak kecil membuatku ingin terus mengembangkan ide-ide yang ada dengan menyalurkannya pada sebuah karya tulis sehingga mampu untuk dibaca, dikembangkan, dan tentunya bermanfaat bagi banyak orang. Pandemi yang melanda dunia akhir-akhir ini tentu saja sangat berdampak pada kehidupan kita, bukan? Banyak sekali sektor yang melemah akibat terdampak COVID-19, tak terkecuali sektor pertanian Indonesia, termasuk di daerah Kabupaten Lamongan yang menjadi salah satu daerah penghasil tanaman belewah di Jawa Timur. Namun akibat pandemi yang ada, petani di sekitar tempat tinggalku mengeluhkan tentang harga jual komoditinya yang begitu rendah. Melihat permasalahan yang seperti itu, aku pun berinisiatif membuat suatu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yakni dengan membuat suatu olahan pangan berupa nata yang terbuat dari sari buah belewah, yang dikemas dalam pouch produk dengan harapan dapat meningkatnya harga jual belewah yang ada lewat penelitian dan juga karya tulis yang aku kembangkan. Hal ini juga yang bisa membawaku berkesempatan menjadi juara dalam lomba karya tulis ilmiah remaja yang diadakan oleh Institut Teknologi 10 November atau ITS mengenai bisnis plan yang berorientasi online bisnis terintegrasi di era disrupsi teknologi 4.0 di masa pandemi. Lahir dan tumbuh di Jawa Timur membuatku sadar bahwa perbedaan merupakan pemersatu yang tak dapat tergantikan. Dan juga hidup di utara pesisir Jawa Timur, sebagai potongan kecil surga Indonesia, Lamongan memiliki pemandangan alam yang sangat luar biasa indah. Mulai dari pantai, sungai, bahkan hamparan hijau hidup selaras dengan aktivitas manusia. Bukan hanya alam saja yang indah, Lamongan juga punya budaya yang tak kalah menariknya. Salah satunya adalah tari Mayang Madu yang merupakan salah satu kesenian yang dimiliki oleh Lamongan yang menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Tari Mayang Madu ini menceritakan perjalanan Wali Songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di daerah Lamongan yaitu Sunan Derajat. Tari Mayang Madu sangat bernuansa Islami karena di situ menceritakan bagaimana kegigihan Sunan Derajat atau Raden Qasim dalam menyebarkan agama Islam di daerah Lamongan dan juga pesisir utara Jawa Timur.
Sunan Derajat sendiri menggunakan media seni untuk menyebarkan agama Islam karena di daerah Lamongan dulunya banyak sekali yang masih beragama Hindu dan Buddha. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari tersebut adalah gamelan dan juga rebana yang menjadikan nilai-nilai dari tari Mayang Madu ini sangat religius. Selain itu juga ada tari Boranan yang menjadi salah satu tarian khas dari kota Lamongan, di mana tari ini terinspirasi dari makanan khas kota Lamongan selain soto yakni sego Boranan. Tari ini menggambarkan bagaimana kegigihan, keuletan dan juga semangat para penjual nasi Boranan dalam menjajakan jualannya. SMA Negeri 1 Sekaran atau Smanska selain unggul di bidang fasilitas dan juga pengembangan secara akademik, juga memfasilitasi para siswanya di bidang non-akademik, contohnya seperti tersedianya berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan juga organisasi intrasekolah. Contohnya seperti banyaknya sekali prestasi yang pernah dijuarai oleh berbagai ekstra yang ada, seperti ekstra tarung derajat atau kickboxing yang pernah berhasil menjuarai kejuaraan kickboxing tingkat provinsi. Lalu ada juga ekstra paskibra atau pasukan pengibar bendera yang pernah menjuarai berbagai event yang diselenggarakan seperti event Jatim Open yang mampu membawa pulang berbagai macam kategori kejuaraan. Ada juga ekstra wusu sanda yang mengharumkan nama sekolah dengan menjuarai berbagai event olahraga tingkat kabupaten maupun provinsi. Selain itu, masih banyak sekali ekstra yang ada. Hal ini juga dibuktikan dengan terpilihnya SMA Negeri 1 Sekaran menjadi salah satu 3 besar SMA negeri terbaik di kota Lamongan. Bagiku, menjalani suatu organisasi bukan berarti melepaskan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar. Justru di dalam organisasi kita bisa belajar bersosialisasi dan juga melakukan relasi antar sesama. Dan kita harus ingat bahwa pemuda merupakan agen perubahan masa depan. Dan juga kita mulai hari ini harus ingat bahwa hidup itu tidak boleh biasa-biasa saja. Hidup harus hebat, bermartabat dan juga bermanfaat. Saya Muhammad Reza Ferdianto siap menjadi bagian Duta Pelajar Putra SMA Award Jawa Pos 2021. Dah.